Gimana kalau saya bilang, realitas di sekitar kita ini mungkin nggak senyata yang kita kira. Hari ini kita bakal telusuri sebuah revolusi sains, sebuah kisah yang berawal dari keyakinan penuh, tapi berakhir dengan pertanyaan paling mendasar tentang apa itu kenyataan. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya kan? Tapi percayalah, pertanyaan inilah yang bikin pusing fisikawan-fisikawan paling jenius di dunia. Oke, yuk kita mulai perjalanannya dan lihat gimana ceritanya mereka bisa sampai ke titik yang membingungkan ini. Coba bayangin deh, di akhir abad ke-19, para fisikawan itu udah pede banget. Ngerasa udah hampir tahu segalanya. Buat mereka, alam semesta itu kayak mesin jam raksasa yang super presisi dan bisa diprediksi. Tapi, ternyata ada satu awan kecil di langit yang cerah itu. Kelihatannya sepele, tapi justru awan inilah yang nantinya bakal jadi badai besar yang meruntuhkan semua yang mereka yakini. Nah, disinilah semuanya mulai berantakan. Semuanya dimulai dari masalah yang kelihatannya simple. Tapi saking membingungkannya, para ilmuwan sampai ngasih nama yang dramatis banget. Jadi, masalahnya itu berawal dari oven. Iya, oven biasa. Menurut fisika zaman dulu, benda panas kayak oven itu harusnya nembakin radiasi ultraviolet yang nggak terbatas, yang bisa langsung membunuh kita. Tapi kan kenyataannya nggak gitu. Nah loh, teori mereka gagal total menjelaskan hal ini. Ini bencana intelektual besar buat fisika. Hukum yang mereka percaya ternyata salah kaprah. Terus muncullah Max Planck. Dia sendiri bilang idenya ini cuma tindakan putus asa. Tapi ternyata jenius. Dia mikir, gimana kalau energi itu nggak ngalir mulus kayak air, tapi putus-putus, kayak paket-paket kecil gitu. Dan paket-paket energi inilah yang dia sebut kuanta. Biar gampang bayangin gini aja, fisika klasik itu ngelihat energi kayak jalan tanjakan yang mulus. Kita bisa berhenti di titik mana aja. Nah, idenya Planck ini ngubah tanjakan itu jadi tangga. Kita cuma bisa ada di anak tangga pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nggak bisa di tengah-tengahnya. Inilah yang namanya energi itu diskrit. Dan ternyata, ide tangga energi ini bukan cuma trik matematika buat benerin satu rumus. Wah, sama sekali bukan. Justru ini membuka pintu ke dunia yang jauh lebih aneh lagi. Dan disinilah dua jagoan fisika lainnya masuk, Einstein dan Bohr. Oke, sekarang giliran Albert Einstein. Dia ngambil ide Planck tadi dan membawanya lebih jauh lagi. Kata Einstein, cahaya itu sendiri juga terdiri dari paket-paket energi ini yang kita kenal sekarang sebagai foton. Ini menjelasin teka-teki lama. Kenapa cahaya biru yang redup bisa nendang elektron keluar dari logam, tapi cahaya merah yang terang benderang malah nggak bisa? Jawabannya, karena setiap paket foton biru energinya lebih gede. Cukup buat nendang, nggak peduli jumlahnya sedikit. Tapi masalah nggak berhenti di situ. Di saat yang sama, ada krisis lain yang lebih gawat. Atom itu sendiri. Menurut fisika klasik, model atom yang kita tahu itu mustahil ada. Elektron yang muterin inti atom itu harusnya kehabisan energi terus jatuh ke inti dalam sekejap mata. Kalau itu benar ya, kita semua nggak akan ada di sini. Materi bakal musnah. Nah, pahlawan penyelamat atom kali ini adalah Niels Bohr. Dia pakai lagi aturan tangga energi dari Planck, tapi kali ini buat orbit elektron. Dan ini melahirkan konsep yang super aneh, lompatan kuantum. Jadi gini, elektron itu nggak pindah dari orbit A ke orbit B. Nggak, dia itu jreng, hilang dari A, terus jreng langsung muncul di B, tanpa pernah ngelewatin ruang di antaranya. Aneh banget kan? Penemuan-penemuan gila ini langsung memicu ledakan ide baru di tahun 1920-an. Ini adalah dekade emas di mana, ya, hakikat realitas itu sendiri yang dipertanyakan dan dibawa ke pengadilan. Coba lihat deh rentetan ini. Cuma dalam hitungan beberapa tahun, buku aturan alam semesta ditulis ulang total. De Broglie bilang, partikel itu bisa jadi gelombang. Terus Schrödinger bikin rumus matematikanya. Terus Heisenberg datang dan bilang, kita nggak akan pernah bisa tahu semuanya dengan pasti. Realitas jadi makin aneh, makin kabur. Tapi, nggak semua orang senang dengan dunia baru yang serba nggak pasti ini. Dan yang paling ironis, salah satu yang paling vokal menentang adalah Albert Einstein. Iya, orang yang ikut memulai semua ini. Dia nggak bisa terima kalau alam semesta itu mainnya untung-untungan, kayak main dadu. Makanya dia bilang kutipan terkenalnya itu. Nah, inilah puncaknya. Pertarungan ide antara dua raksasa, Einstein lawan Bohr.
Gampangnya gini, Einstein percaya semuanya itu pasti, ada sebab akibatnya. Cuma, mungkin kita aja yang belum tahu variabel tersembunyinya. Sementara Bohr bilang, enggak, alam semesta itu dasarnya memang acak, probabilistik. Kata Bohr, realitas itu baru ada pas kita lihat. Sebelum kita ukur, partikel itu cuma sekumpulan kemungkinan. Terus siapa yang menang? Jawabannya, setelah puluhan tahun eksperimen yang diulang-ulang, hasilnya selalu konsisten. Pandangan Bohr yang aneh itulah yang terbukti benar. Ternyata, alam semesta di level paling dasarnya memang bermain dadu. Oke, saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan. Ini kan teori fisika tingkat tinggi yang bikin pusing, terus apa urusannya sama saya? Jawabannya, urusannya segalanya. Yuk kita lihat gimana teori aneh ini justru yang ngebangun dunia kita sekarang. Coba deh, lihat sekeliling Anda sekarang. Handphone yang lagi Anda pegang, laptop di depan Anda, laser, mesin MRI di rumah sakit, bahkan GPS yang nganterin kita kemana-mana, semuanya nggak akan pernah ada tanpa mekanika kuantum. Jadi, ini bukan lagi teori abstrak. Ini adalah fondasi teknologi modern kita. Jadi ya, semua ini berawal dari awan kecil yang mengganggu para fisikawan seabad lalu. Sebuah anomali kecil yang melahirkan revolusi besar. Revolusi yang nggak cuma ngasih kita semua gadget canggih ini, tapi juga meninggalkan kita dengan pertanyaan yang paling fundamental. Apa itu realitas? Dan yang bikin merinding, jangan-jangan jawaban atas pertanyaan itu bergantung sama kita yang melihatnya? Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.